Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat ini di majelis fikih sirah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana beliau lahir di tahun 1929 dan beliau mendapatkan gelar doktoral Al-Azhar di tahun 1965. Syekh Ramadan Al-Buti bisa menjadi seorang ulama, bisa menjadi seorang alim fakih, itu semua berkat ayahnya, yang mana ayahnya ini seorang ulama juga dan berhasil mendidik anaknya sehingga terlahirlah sosok Imam Al-Buti, yang mana karya-karya Imam Al-Buti ini banyak dan alhamdulillah kita bisa mencoba untuk mempelajarinya di kitab fikih sirah, yang mana fikih sirah ini mencoba untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan segala hal-hal yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupannya itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bangsa Arab baik itu Mekah ataupun Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu semua karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seseorang yang cakap berpolitis, yang cakap untuk berorasi, ataupun seorang pemimpin yang begitu handal. Tetapi semua hal ini, hal-hal yang tadi disebutkan, kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan, itu semua bisa terjadi karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi. Dan kita telah ketahui bagaimana berbedanya metode penulisan dari sejarah orang-orang Barat dan orang-orang Islam, yang mana orang-orang Barat mereka menulis sejarah berdasarkan pendapat mereka, sedangkan orang-orang Islam mereka menulis sejarah khususnya sirah nabawiyah sebagaimana yang ia temukan kejadiannya. Tatkala ia menemukan kejadian, maka ia tuliskan kejadian tersebut tanpa ditambahkan dengan pendapatnya sendiri. Kita juga telah mempelajari bagaimana Muhammad SAW dan alakohnya atau hubungannya dengan agama-agama sebelumnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelengkap penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Yang mana ajaran-ajaran sebelumnya itu selalu mencakup kepada 3 hal. Apa itu? Akidah, syariah, wa akhlak. Akidah semuanya itu sama dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang Nabi Muhammad alaihissalam, bahwasanya untuk menyembah Allah hanya Allah dan kepada Allah saja, tanpa ada yang lainnya. Tetapi syariah itu berbeda. Orang-orang dulu sholat dengan orang-orang sekarang yang sholat, muslim yang sekarang sholat itu berbeda cara sholatnya. Orang umat sebelum Nabi Muhammad saum dan umat setelah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW saum itu berbeda caranya. Bagaimana bagaimana umat Nabi Muhammad SAW itu bertaubat dan Bani Israel bertaubat itu berbeda caranya. Maka semuanya disempurnakan, semuanya dikumpulkan, disempurnakan menjadi ajaran yang paling sempurna, baik itu secara akidah, syariah ataupun akhlak di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ajaran hanyalah sekedar ajaran. Terkadang ajaran itu tidak diaplikasikan dengan baik. Bagaimana ajaran Nabi Ismail yang tersebar di Arab, tetapi ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, ternyata ajarannya hanya tinggal sedikit. Maka Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menuliskan peristiwa ini dalam subjudul yang khusus, yaitu Al-Jahiliyah wa ma kana fiha min baqaya al-Hanafiyah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayina fid darain amin. Amin. Al-jahiliyah wa ma kana fiha min baqaya al-hanifiyah.
وهذه أيضا مقدمة هامة لا بد من دراستها قبل الخوض في أبحاث السيرة وما فيها من فقه وإضاءة، إذ هي تنطوي على حقيقة لا يزال خصوم هذا الدين يتمسون عليها ويزيفونها بأشكال من الوهم والأباطيل. وخلاصة هذه الحقيقة أن الإسلام ليس إلا امتدادا للحنيفية السمحة التي بعث الله بها أبا الأنبياء إبراهيم، وقد صرح بذلك كتاب الله جل جلاله في آية كثيرة منها قوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ومنها قول تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأنت خبير أن العرب هم أولاد إسماعيل فكان أن توارثوا ملة أبيهم ومنهجه الذي بعث به من توحيد الله وعبادته والوقوف عند حدوده وتقديس حرماته. وفي مقدمة ذلك تعظيم البيت الحرام وتقديسه واحترام شعائره والذود عنه والقيام بخدمته وسدانته. Maka Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam telah tersebar di Jazirah Arab oleh siapa? Oleh Nabi Yuna Ismail alaihi salatu wassalam. Yang mana ajaran-ajaran ini mencakup apa saja? Di antaranya adalah untuk mensucikan Baitul Maqdis dan tawaf di Baitul Maqdis dan haji di Baitul Maqdis. Tetapi karena fatrah tawilah, begitu panjangnya jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, terdapat perubahan-perubahan sosial. Ajaran yang dulunya murni ternyata dicampur, ternyata terkotori dengan ajaran yang lain. Oleh siapakah itu? Siapakah yang pertama kali menjadikan asnam atau membawa berhala ke negeri Mekah? Itu adalah di paragraf paling bawah. Wa kana awwalu man adkhala fihim syirk wa hamalahum ala ibadatil asnam Amr ibn Luhay ibn Qamah Jad Hiza'ah. Amr ibn Luhay ini adalah seorang yang mempunyai makanah aliyah, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di bangsa Arab saat itu. Dan Amr ibn Luhay ini melakukan perjalanan ke negeri Syams. Dan dia melihat ketika di negeri Syams orang-orang pada menyembah berhala. Maka ditanyalah pada penduduk ini, kenapa kamu menyembah berhala ini? Karena merekalah yang ketika kami minta pertolongan, mereka yang menolong. Ketika kami minta sesuatu, dialah yang memberi. Ketika kami minta makanan, dialah yang memberi. Ide yang bagus. Ini akidah yang bagus katanya. Maka berikanlah kepada saya satu. Dimulailah dari sini. Amr ibn Luhay membawa asnam, membawa berhala dari Syams yang saat itu dikuasai oleh Bizantium ke Mekah. Apa asnam yang pertama? Apa berhala yang pertama? Yang pertama Hubal. Maka disinilah mulai terjadi pergeseran antara ajaran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang begitu murni keislamannya mulai disusupi dengan ajaran-ajaran dari Amr ibn Luhay dengan dicampurkannya untuk beribadah, menyembah berhala. Maka dari sinilah mulai menyebar ajaran-ajaran yang nanti makin kacaunya itu, puncaknya itu ketika zaman jahiliyah. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Bukan hanya kesyirikan, tetapi akhlakuz zamimah. Akhlakuz zamimah itu apa sih bahasanya? Akhlak-akhlak yang buruk, perbuatan tercela, itu semuanya dimulai dari sini. Tetapi alhamdulillah, meskipun akhlak-akhlak ini tersebar, ajaran-ajaran ini telah terkotori dari mereka, dari bangsa Arab itu,
ada beberapa sedikit sekali golongan-golongan yang tetap pada ajaran Hanafi, yang tetap pada ajaran yang lurus, yang tetap pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini muncul pertanyaan yang sekarang lagi ramai. Apakah Nabi Muhammad alaihissalam itu punya orang tua? Apakah orang tuanya itu di surga? Apakah di neraka? Kenapa? Karena fi adillah. Karena orang yang mencakup, mengklaim bahwasanya orang tua Nabi Muhammad itu di surga ada dalilnya, dan orang yang mengklaim sebaliknya juga ada dalilnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus sibuk dalam permasalahan ini? Maka bagi mereka yang mempunyai argumen bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu berada di neraka karena tidak masuk Islam, karena belum sampai dakwah kepada mereka, maka ketahuilah bahwasanya orang tua Nabi SAW itu termasuk dari orang-orang hunafa, orang-orang yang tidak menyembah berhala, termasuk pada orang-orang yang tetap dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Ini pendapatnya dirasa tidak disepakati, dirasa lemah. Maka kita akan beralih pada pendapat yang kedua, bahwasanya orang tua Nabi Muhammad alaihissalam itu termasuk ahlu fatrah. Apa itu ahlu fatrah? Ahlu fatrah adalah sekelompok orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah karena rusaknya dakwah yang murni, dan tidak ada orang yang menyampaikannya. Jadi dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad alaihissalam kan belum ada nabi itu, tidak ada nabi yang diutus, dan ajaran Nabi Ismail sudah terkontaminasi. Maka mereka disebut dengan ahli fatrah, dan ahli fatrah ini nasibnya nanti di akhirat adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Fa in afa falahul jannah wa in aqaba aqab. Dan jika Allah berkehendak untuk tidak masuk surga, tidak masuk surga. Itu pendapat yang kedua. Ada juga pendapat yang ketiga, bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu nanti akan dihidupkan kembali ketika hari kiamat dan akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika dirasa ketiga pendapat ini lemah, jika dirasa ketiga pendapat ini tidak disepakati, maka yang paling baik kita adalah untuk diam, untuk berkata wallahu a'lam. Kenapa? Karena ketika tatkala kita mengklaim bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu tidak berada di surga, bahkan di neraka, seakan-akan kita akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW nanti akan memberikan syafaat kepada orang tua kita, akan menolong kita dan orang tua kita supaya masuk surga. Tapi bagaimana kita bisa berhak, bagaimana kita bisa meminta pada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan syafaat, padahal kita mengklaim bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad itu berada di neraka? Bagaimana bisa seperti itu? Makanya kita meyakini dengan husnudzon, dengan adillah, dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan tadi, bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu berada di surga. Dan jika mereka adalah bukan dari hunafa, adapun ahlu fatrah, wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'asa rasula. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai diutus Rasul Rasulullah SAW. Maka sisa-sisa ajaran ini, sisa-sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam itu bisa terasa kebenarannya dan tercampurnya itu ketika mereka melaksanakan haji. Apa kata mereka? Di halaman 53 di terakhir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah illa syarika huwa lak tamlukuhu wa ma malak. Nah, ini dimaksudkan kepada Hubal tadi. Ini dimaksudkan kepada berhala tadi. Yang awalnya hanya sekedar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
sampai sana ada tambahan illa syarikalat. Kecuali syarik itu, kecuali Tuhan yang lain itu Tuhan yang ini nih. Ya. Maka itulah dalil dan bukti kuat bahwasanya ajaran dari Nabi Ismail alaihissalam itu telah terkontaminasi. Dan pada kesimpulannya bahwasanya bangsa Arab ini tumbuh, berkembang, melewati zaman dari zaman itu semuanya dengan ajaran Nabi Ismail atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai tadi disebutkan ada seorang pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi, Amr ibn Luhai, yang membawa berhala untuk pertama kali, dan dimulailah akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk, ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu mulai intisar, mulai menyebar di Jazirah Arab. Insyaallah kita akan setelah selesai di bab Muqaddimah dan kita baru masuk isi kitab Al-Qismus Tsani minal milad ila bi'atsah. Dari Nabi Muhammad SAW itu lahir sampai kepada ia diutus. Maka ketahuilah wahai jemaah semua bahwasanya nasab Nabi Muhammad SAW itu adalah nasab yang suci. Karena semuanya itu bersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dan nasab yang ittifaq, yang disepakati itulah sampai kepada Adnan. Dan nanti sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Al-Qismus Tsani. Al-Qismus Tsani minal miladi ilal bi'atsah. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa rada'atuhu. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamd ibnu Hashim bin Abdi Manaf wa ismuhu Al-Mughirah ibnu Qusay wa yusamma Zaidan ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan. Fahadal qadr al-muttafaq alaihi min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Amma ma fawqa dhalika fa mukhtalafun fihi la yu'tamadu alaihi fi syai' ghairu anna mimma la khilafa fihi anna Adnan min waladi Ismail nabiyullah ibnu Ibrahim khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu man azka al-qabail wa afdal al-butun wa athhar al-aslab fama tasallala syai'un min adranil jahiliyati ila syai'in min nasabihi. Rawah Muslim bisanadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wa astafa Quraisyan min Kinanah wa astafa min Quraisy bin Bani Hashim wa astafani min Bani Hashim. Wa amma wiladat sallallahu alaihi wasallam faqad kanat fi 'am al-fil ay al-'am alladhi hawala fihi Abrahah al-Ashram guzaw Makkah wa hadama al-Ka'bah faraddahu Allah an dhalika bil ayatil bahirah allati wasafaha al-Qur'an wa kanat 'ala al-arjah yawm al-itsnain litnatai ashrah lailah khalat min syahri Rabiul Awal. Maka ketika kita ingin memahami bagaimana Nabi terlahir ke dunia, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berasal dari nasab yang mulia, kita harus memahami dulu bagaimana kabar tentang akan diutusnya Nabi dari bangsa Arab. Dan kabar ini telah tersebar bahwa akan datang satu Nabi yang diutus dari keturunan yang suci. Maka Abdul Muttalib itu ketika mendengarkan hal ini, beliau mencari keturunan yang suci, keturunan yang masih murni, yang mempunyai kedudukan yang mulia, yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Siapa itu? Bani Zahrah. Maka menikahlah Abdul Muttalib, berharap akan
lahir Nabi dari keturunannya. Maka lahirlah Hamzah. Setelah itu, Abdul Muthalib mempunyai 10 orang anak. Dan anak yang terakhir adalah Abdullah. Yang mana Abdul Muthalib ini bernazar, jika dikaruniai 10 orang anak, maka akan disembelih salah satunya. Maka tatkala lahir Abdullah, mulai syabab, mulai bertumbuh kembang, ia akan melaksanakan perintahnya. Diundilah anak-anak tersebut. Keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib tatkala ingin membunuh Abdullah, menyembelih Abdullah, dikurbankan di depan Ka'bah, orang-orang Mekah karena sudah tahu tentang keutamaan Abdullah, tentang bagaimana sifat baiknya dan akhlak baiknya Abdullah, melarang hal tersebut. Bukan Abdul Muthalib yang enggan ya, tapi masyarakat Mekah saat itu yang menahan supaya Abdullah tidak dibunuh, supaya Abdullah tidak disembelih. Akhirnya Abdul Muthalib pergi ke salah satu orang dukun, salah satu kahin, dan diberikanlah solusi. Bukan seleksi, roulette. Undilah Abdullah dengan 10 unta. Dan jika keluar unta, tambahkan lagi unta lagi. Sampai jumlah unta yang terkumpul begitu besar. Kurang lebih 60 atau sampai 100. Dan dipilihlah hal tersebut. Maka Abdullah akhirnya bisa hidup. Sampai nantinya menikah. Menikah dengan siapa? Dengan Aminah. Dan Aminah ini berasal dari Bani Zahrah. Berasal dari kabilah yang mulia. Berasal dari keturunan yang suci. Maka ketika Abdullah dan Aminah menikah, ini harus digarisbawahi, menikah. Karena menikah ini adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Karena pada masa itu zina sudah tersebar di mana-mana. Poligami sudah tak terhitung jumlahnya. Maka Abdullah dan Sayyidah Aminah menikah, melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW terjaga keturunannya. Bukan keturunan hasil dari zina, tetapi keturunan hasil dari pernikahan yang suci. Sayangnya, ketika Sayyidah Aminah hamil, Abdullah wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masa Aminah mengandung, Sayyidah Aminah mengandung, datang Abraha. Mengapa Abraha datang? Karena Abraha melihat bahwasanya orang-orang datang ke Mekah untuk berhaji, untuk tawaf di Ka'bah. Maka Abraha ingin orang-orang yang dulunya datang ke Mekah itu datang ke negerinya. Maka dibuatkanlah gereja yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu megah, supaya orang-orang datang. Ternyata orang-orang nggak datang. Maka apa yang dipikirkan? Abraha akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abraha saat itu tidak hanya membawa pasukan dari negaranya saja, tetapi Abraha juga bersekutu, berkoalisi, melakukan kesepakatan dengan Romawi. Sehingga datanglah gajah. Datanglah Abraha dengan 60.000 pasukannya. Termasuk 13 gajah. Tatkala ia sampai ke Mekah, di depan Mekah, berdiskusilah dengan Abdul Muthalib. Apa yang kau inginkan? Saya ingin menghancurkan Ka'bah. Demi Allah, saya tidak rela. Meskipun kata Abdul Muthalib, saya tidak rela kau menghancurkan Ka'bah. Ya udah, kalau gitu gantinya apa? 60 unta, 100 unta, 1000 unta, saya tidak rela berapapun. Akhirnya, karena Abdul Muthalib melihat begitu luar biasanya pasukan Abraha, ia memerintahkan evakuasi
dari Mekah. Sehingga dia pergi ke suatu gunung bersama Aminah. Sayyidah Aminah waktu itu sedang hamil. Jadi Sayyidah Aminah ketika hamil itu dia melihat peristiwa, merasakan peristiwa mencekamnya Mekah, ingin dihancurkan oleh Abraha. Tatkala dia Abraha ingin menghancurkan Mekah, Ka'bah, disinilah pertolongan Allah turun. Dengan apa? Dengan diutusnya burung-burung ababil. Burung-burung ababil ini yang nanti akan menghancurkan pasukan Abraha. 60.000 pasukan dihancurkan. Maka terkenalah tahun ini dengan tahun Fil, tahun gajah. Karena orang Arab saat itu tidak memakai penanggalan dari Persia ataupun penanggalan dari Bizantium. Sehingga dia itu, orang Arab itu menanggalkan dengan peristiwa. Peristiwa apa itu? Amul Fil. Kapankah itu? 12 Rabiul Awal. Kapankah selaras dengan Masehinya? 571 Masehi, 20 April. Kurang lebih. Nah, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal, mewariskan budaknya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir, dan ketika lahir terjadi beberapa mukjizat. Di antaranya bergetarnya istana Persia, padamnya api abadi di Persia, padamnya surutnya danau suci di Persia, yang mana ini ingin menunjukkan bahwasannya Nabi yang lahir nanti adalah Nabi utusan. Orang yang lahir ini adalah orang yang berasal, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidah Aminah ketika mengandung dan melahirkan tidak mengalami kesusahan-kesusahan, hambatan-hambatan yang dialami oleh ibu yang hamil pada umumnya. Maka tatkala ia hamil tidak merasakan kesusahan, tidak merasakan masyaqqah, tidak merasa berat. Begitu pula ketika lahir. Dan datanglah masa menyusui, masa rodoah 2 tahun. Di manakah mereka menyusui? Di Badiah, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung Arab. Kenapa harus kampung-kampung Arab? Supaya seorang bayi ini bisa terlatih dengan sulitnya cuaca di negeri yang jauh. Karena ketika kita di kota, semua hal-hal begitu mudah didapatkan. Tetapi ketika di kampung, jika ingin makan harus masak dulu. Jika ingin A, harus usaha dulu. Jika ingin sesuatu yang istimewa, harus menunggu dulu. Maka dengan adanya ini, dengan sulitnya hidup di kampung, di Badiah, itu melatih mental seorang bayi. Oleh siapakah Nabi Muhammad SAW itu disusui? Oleh Halimah dari Bani Sa'id As-Sa'diyah. Dan Halimah itu datang terakhir. Dan persusuan ini sudah menjadi profesi. Artinya apa? Ketika orang-orang ingin menyusui itu dibayar. Dan orang yang menyusui itu mereka menawarkan jasanya pada mereka yang sekiranya ingin membayar tinggi. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW lahir sebagai anak yang yatim, tidak mewarisi harta yang begitu banyak dari ayahnya, maka tidak mampu untuk menghajar, tidak mampu untuk memperkerjakan penyusu yang bagus. Akhirnya datanglah terakhir siapa? Halimah, dengan keledai rengkehnya, dengan keledai yang sudah lemah. Dan Halimah bisa dianggap saat itu tidak mempunyai nilai jual yang bagus. Tetapi karena kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusuilah Muhammad SAW oleh Halimah. Dan di sini terjadi hal yang begitu luar biasa. Air susu yang sebelumnya sulit untuk keluar, mudah. Kambing yang dulunya sulit untuk disepah, sulit untuk mengeluarkan susu, mudah. Wadi, tempat Nabi Muhammad SAW tinggal di kampung itu, yang dulunya adalah negara atau
wilayah yang sempit, wilayah yang kering menjadi wilayah yang subur. Yang dulunya wilayah yang mengalami kemarau panjang, sekarang turun hujan di sana. Inilah salah satu keajaiban, salah satu irhas yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka melihat hal ini, peristiwa ini, Halimah yang biasanya hanya melakukan persusuan itu 2 tahun, dia meminta lagi kepada ibunya, kepada Sayyidah Aminah, bolehkah masa ini pengasuhan Nabi Muhammad SAW itu diperpanjang? Karena yang lain kan 2 tahun sudah itu selesai. Yang ini enggak, karena melihat keberkahan di sana, ingin diperpanjang waktunya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama Halimah sampai dengan umur 4 tahun. Kenapa umur 4 tahun? Karena di umur 4 tahun ini terjadi syaqqus sudur, terjadi terbelahnya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah peristiwa ini? Peristiwa ini karena semuanya diawali ketika 2 orang laki-laki datang membawa Nabi dan membelah Nabi Muhammad SAW di bagian dadanya. Secara hakiki, secara literal ini, bukan maknawi. Kenapa literal, kenapa hakiki? Karena peristiwa ini dilihat oleh anak-anak, termasuk anak dari Halimah. Maka anak dari Halimah ini melihat peristiwa tersebut, kaget dong. Ada orang dibelah nih. Nabi Muhammad dibelah, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Akhirnya dia kabur melaporkan kepada siapa? Halimah. Wah, ibu-ibu, terjadi hal seperti ini. Akhirnya datanglah suaminya Halimah. Ditanyalah apakah benar terjadi seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah benar dadamu dibelah? Terjadi. Maka riwayat ini mutawatir. Bukan riwayat ahad. Bukan kabar burung belaka. Tetapi semua orang melihat. Tetapi amrun khaliqun lil adah. Sesuatu yang tidak bisa terjadi pada hal yang bisa dimaklumi. Contohnya, ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW berbicara dengan pohon dan pohon itu menjawab. Kita mungkin itu hanya sebuah peristiwa belaka, tetapi pada masanya, pada peristiwa itu terjadi, para sahabat melihat hal tersebut. Maka ini adalah mutawatir. Nah, lalu kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Yang bahkan ketika umur Nabi Muhammad SAW 6 tahun dan diajak oleh Sayyidah Aminah untuk melihat kerabatnya yang berada di Madinah, ternyata Sayyidah Aminah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat. Yang akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW itu menjadi seorang anak yang yatim. Nah, itulah peristiwanya nih. Inilah bab yang saya coba jelaskan di Nasabuhu wa Wiladatuhu wa Ridaqatuhu. Saya mencoba mensingkat hal tersebut. Maka apa hikmahnya? Apa hikmah dari peristiwa yang tadi itu? Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus di kabilah suku yang mempunyai keutamaan yang banyak. Apa itu suku Quraisy? Bagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW karena tumbuh dan berkembang yatim, jauh dari pendidikan kedua orang tua, yang mana pendidikan kedua orang tua ini begitu penting. Maka tatkala ia diberikan nubuwah, tatkala ia diberikan misi kenabian, ini menjadi dalil bahwasanya nubuwahnya atau ajaran kenabiannya yang ia dakwahkan itu bukan berasal dari pendidikan kedua orang tua. Bukan berasal dari pendidikan kedua orang tua, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kedua orang tuanya meninggal,
tarbawiyah atau pendidikan kedua orang tua itu hilang, siapakah yang mendidiknya? Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena sebagaimana kita tahu, setelah kedua orang tuanya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Tetapi pada masa pamannya itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan harta yang banyak untuk dinikmati sendiri. Kenapa ini begitu penting? Karena pamannya Abi Thalib bertugas sebagai orang yang menjamu orang-orang yang berhaji. Sehingga harta yang ia miliki itu diberikan, diinfakkan, disodakohkan, diinvestasikan, digunakan untuk menyambut orang-orang berhaji. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu nanti ketika udah marhalah syabab sedikit, sudah mulai menjadi pemuda, beliau Ra'yal Gunam, mengembala kambing. Lalu beliau rihlah, pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk iktisabul mal, untuk mencari harta. Tapi ini insya Allah nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa Wadi Badi Sa'id, peristiwa wilayah yang dulunya kering menjadi hijau, peristiwa wilayah yang dulunya kering menjadi subur, itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang terdidik, bukan orang yang cakap dalam memimpin. Karena ini kita kembali kepada mukadimah, bahwasanya buku ini ditujukan untuk menghalau pemahaman-pemahaman dari Barat. Maka tatkala Barat mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin yang cakap, yang diberikan pendidikan bagus misalnya, yang terdidik, mempunyai ilmu, ternyata itu semua dibantah. Dibantahnya dengan apa? Nabi Muhammad SAW kedua orang tuanya meninggal, sehingga pendidikan orang tuanya sudah hilang. Tidak terdidik di kota, tetapi bahkan irhasnya, sesuatu yang luar biasanya itu bisa dilihat bahkan sejak ia kecil. Begitu pula dengan peristiwa dibelahnya dada beliau. Peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW adalah irhas, amrun khaliqun lil adah, adalah hal yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada seseorang sebelum ia diutus jadi nabi. Itu nama irhas. Sebagai apa? Sebagai marhalah, sebagai pembukaan untuk menyiapkan Nabi Muhammad SAW ketika nanti diutus menjadi nabi. Nah, yang ke-63, halaman 63, Al-Rihlatul Ula ila Syam. Rihlatul ula ila Syami thumma qadhuhu fi sabil rizq. Walamma tamma sallallahu alaihi wasallam minal umri 12 sanah safara ammahu Abu Talib ila Syami fi raqbin litijarah fa akhadahu ma'ahu. Walamma nazala ar-raqbu Busra muru ala rahib hunaka yaqul lahu Buhaira wa kana aliman bil injili khabiran bi syu'unin nasraniyah wa hunaka absara Buhairan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yata'ammalahu wa yukallimahu thumma iltafat ila Abi Talib faqala lah ma hadzal gulam mink faqala ibni wa kana Abu Talib yadda'uhu bi ibnihi li shiddati mahabbatihi lahu wa syafqatihi alaihi faqala lahu Buhaira ma huwa Faqalahu ma huwa bi ibnika wa ma yanbaghi ay yakuna abu hadzal gulam hayyan faqala huwa ibni akhi qala fama fa'ala abuhu qala mata wa ummuhu hubla bihi qala Buhaira
صدقت فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه هنا لا يبلغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به أبو طالب عائدا إلى مكة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل فترة الشباب من عمره فبدأ بالسعي للرزق وراح يشتغل برعي الغنم ولقد قال صلى الله عليه وسلم Waalaikumsalam. عن نفسي فيما بعد كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة وحفظه الله من كل ما قد ينحرف إليه الشبان من مظاهر اللهو والعبث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن نفسه ما حممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله Yang baini wa bainahu. ثم ما حممت به حتى أكرمني الله بالرسالة قلت لي Lailatan lil gulami alladhi yar'a ma'i. ليلة للغلام الذي يرعى معي بعال مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب Lau absorta li لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب فقال أفعل فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا فقالوا إرس فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مثل أول الليلة ثم ما حممت بعده بسوء. Di sini Imam Muhammad Syekh Muhammad Said Rahmat Al-Buti menceritakan bahwasanya rihlah Abu Thalib ke Syam untuk mencari harta, untuk mencari penghidupan. Itulah rihlah yang adi atau yang alami. Tetapi tatkala ini terjadi, yang mana waktu Abu Thalib rihlah itu umur Nabi Muhammad SAW itu 12 tahun, beliau sampai di suatu mantiah, di suatu wilayah yang bernama Busra, yang mana Busra ini wilayah sebelum Syam. Di wilayah ini ada seorang rahib yang bernama Buhaira. Buhaira ini melihat tanda-tanda kenabian di diri Nabi Muhammad SAW. Apa tanda-tanda kenabiannya? Dengan Nabi Muhammad SAW ketika dia duduk di satu syajarah, di satu pohon tersebut melindungi Nabi Muhammad SAW dari panas. Maka ketika melihat tanda-tanda kenabian ini, Buhaira itu melakukan jamuan makan untuk mengundang orang-orang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW itu dekat, maka ditanyalah, siapa mahwa bibni aki, siapakah bapaknya? Apakah kamu bapaknya atau bukan? Ya, saya bapaknya, kata Abu Thalib. Enggak, kamu bukan bapaknya. Bapaknya pasti udah meninggal. Kenapa Buhaira tahu? Karena Buhaira adalah orang dari Nasrani, orang dari agama-agama sebelumnya yang tahu tentang kabar bahwasanya akan datang suatu nabi akhir zaman, dan juga tahu tentang tanda-tandanya. Bukan hanya itu, bahkan Buhaira memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi di dunia ini. Akhirnya apa? Buhaira menasihatkan kepada Abu Thalib, pulanglah kamu ke rumahmu, jangan ke Syams, karena di sana ada Yahudi, dan Yahudi ini mereka tahu akan kedatangan Nabi akhir. Tetapi karena mereka mengharapkan Nabi akhir zaman ini dari golongan mereka, dari keturunan mereka, maka ketika datang Nabi Muhammad SAW dan bukan dari keturunan mereka, takut akan dibunuh, khawatir. Artinya Buhaira ini tahu tentang karakteristik orang Yahudi dari dulu tuh sampai sekarang.
Karena mengkhawatirkan hal ini, akhirnya Abu Thalib pulanglah ke Syam, pulanglah ke Mekah. Dan ketika pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun, kurang lebih. Disinilah beliau, Nabi Muhammad SAW, memulai fase yang baru. Apa fase yang baru ini? Fase ketika Nabi Muhammad SAW itu Ra'yal Ghalam, mengembala kambing. Dan kenapa harus mengembala kambing? Apa hikmahnya di sana? Hikmah yang pertama adalah di halaman 64 di paragraf terakhir. Al-ula atau qurafi wal ihsasud daqiq. Bagaimana Allah ini ingin mendidik hambanya, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk memiliki kepekaan, untuk memiliki rasa simpati yang tinggi. Jangan sampai ketika nanti nubuwah datang, diperintahkan untuk berdakwah, dia bertangan besi. Tetapi bagaimana Allah menyiapkan hamba ini, Nabi ini, Rasul ini, alaihissalam, sebagai Rasul terbaik, hamba terbaik, maka apa sebabnya, apa musababatnya, apa usahanya? Beliau takdirkan Nabi Muhammad alaihissalam untuk mengembala kambing. Supaya apa? Supaya mempunyai kepekaan yang tinggi, mempunyai simpati yang tinggi. Yang kedua, mendidik Nabi Muhammad SAW untuk berjuang, untuk berusaha. Karena tak mungkin dakwah itu bisa sampai tanpa ada perjuangan. Tak mungkin dakwah itu bisa sampai tanpa ada usaha yang keras. Maka usaha yang keras ini membutuhkan mental baja. Mental baja ini kapanlah dididiknya? Dididik ketika mengembala kambing. Maka mengembala kambing ini menyatukan dua hal yang luar biasa. Dua hal yang seakan-akan bertentangan, tapi bisa disatukan. Apa itu? Mendidik simpati yang tinggi, kepekaan sosial yang tinggi. Di sisi lain, mendidik mental baja. Tentu ini seakan-akan dua hal yang bertentangan. Bagaimana mungkin seorang militer yang dididik untuk mengikuti atasan tanpa ada intervensi, tanpa ada bantahan, dididik dengan hati yang baja, dididik untuk menjadi mental yang baja, tetapi apakah saat bersamaan dididik untuk menjadi hal bersimpati yang tinggi? Tentu ini hal yang sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad SAW untuk mengembala kambing supaya ada pendidikan yang tidak langsung. Apa itu? Menanamkan simpati dan kepekaan yang tinggi dan mental baja, mental yang penuh perjuangan. Yang mana kita di sini seakan-akan mental baja ini hilang karena melihat zaman sekarang banyaknya proses-proses yang instan. Jadi di sana kita jadi PR di sana. Karena proses yang instan ini kita ingin hasil yang cepat. Padahal tidak seperti itu. Dengan mental baja ini, dengan mental yang kuat ini, dengan usaha yang maksimal ini, terjadi hasil yang tadarruj, hasil yang lambat. Jadi hasilnya itu lambat datang, tapi ketika datang di sanalah ada skill yang diasah, ada mental yang tertanam. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu mengembala kambing, ini membuktikan bahwasanya dakwah Islam itu motifnya untuk dakwah murni, bukan untuk mencari uang. Kenapa ini begitu penting? Karena tatkala nabinya misalnya tidak bisa untuk mencari harta, tidak bisa untuk memberi nafkah dan menjadikan dakwahnya sebagai nafkah, seakan-akan ini mencederai dakwah itu sendiri. Seakan-akan ini akan menjadi hujah, akan menjadi dalil bahwasanya Islam itu bukan agama yang murni. Tapi karena Nabi Muhammad SAW bisa mencari nafkah, bisa mencari uang, akhirnya dakwahnya layat lubul mala, tidak meminta uang, tidak meminta imbalan,
Tetapi tatkala dakwahnya meminta imbalan, inilah yang menjadi masalah. Maka 3 hal yang tadi, apa 3 hal yang tadi? Yang pertama, menumbuhkan rasa simpati yang tinggi. Yang kedua, mendidik supaya memiliki mental baja dan bisa berjuang sekeras mungkin. Yang ketiga, supaya dakwah ini tersampaikan karena tidak meminta harta. Inilah 3 hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu ditakdirkan untuk mengembala kambing. Dan tatkala Nabi Muhammad SAW hidup pada masa umumnya, hidup pada pemuda pada umumnya, maka ia ingin pergi ke Mekah, pergi ke perayaan-perayaan berhala. Tapi tatkala ingin ke sana, Allah jaga, Allah tidurkan matanya, tidak sampai, bahkan 2 kali. Karena udah 2 kali. Yang pertama mungkin kejadian yang tidak disengaja, tetapi yang kedua itu tidak mungkin. Mungkin yang kedua itu ada faktor X, yang mana faktor X ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW itu tidak pergi untuk berpartisipasi dalam perayaan-perayaan orang-orang Mekah pada umumnya. Dan ini tuh apa? Apa hikmahnya dari hal ini? Apa hikmahnya dari peristiwa ini? Apa hikmahnya dari penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela di masa jahiliyah? Yang pertama, untuk membuktikan bahwasanya adalah Nabi ini adalah hal yang istimewa. Nabi ini adalah mempunyai keistimewaan yang khusus, yang mana pada masa tersebut tidak dimiliki kecuali oleh selainnya. Yang ini menjadikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ajaran yang dibawanya itu bisa diterima, tidak bisa dibantah, lebih tepatnya itu, oleh para musyrikin. Kenapa tidak bisa dibantah? Karena tadi dengan silsilah, dengan runtutan kejadian yang dialaminya dari mulai lahir sampai nubuah, itu tidak ada celah untuk membantah. Maka tatkala kafir Quraisy itu kumpul ingin membantah tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan mereka? Mereka berkumpul, ya sudah, kita jadikan Nabi Muhammad itu seorang dukun. Tapi bagaimana kita bisa menisbatkan Nabi Muhammad seorang dukun? Padahal tidak ada alat-alat perdukunan. Oke, masuk akal nih. Ya udah, kita sebut aja dia orang gila, katanya. Bagaimana kita bisa menyebut dia orang gila? Padahal akhlak dia bagus, cara dia bermuamalah dengan sesama manusia bagus, kalamnya fasahah, cara bicaranya tidak serampangan. Oh, benar juga ya. Ya udah, kita sebut dia penyihir, sahir. Dan penyihir di sini bukan bermakna penyihir seperti sekarang yang kita pahami, tetapi sahar itu jika ingin disederhanakan, seorang yang manipulatif, seorang yang bisa mengubah kita yang awalnya tidak setuju menjadi setuju. Itulah sihir secara bahasa. Oke, boleh juga. Tapi ada yang bertanya, lalu jika dia seorang sahir yang bisa memanipulasi orang sehingga bisa mengikuti dia, pertanyaannya, kenapa yang ia manipulasi, kenapa yang ia sihir adalah seorang budak, bukan para pemuka agama? Fasakat, diam, mereka gak bisa jawab. Tapi inilah yang mereka jadikan hujah, yang mereka jadikan alat untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Maka setiap pertentangan itu, setiap lakob-lakob, setiap julukan-julukan yang jelek terhadap Nabi Muhammad SAW, itu semua bisa dibantah bukan oleh akwal, bukan oleh pendapat, tetapi oleh perbuatan Nabi Muhammad SAW dari mulai ia lahir sampai ia diutus. Maka tatkala ia setelah mengembala kambing dan nanti akan menikah dengan Khadijah, akan melakukan perdagangan kembali ke Syam, apa hikmahnya itu, bagaimana peristiwanya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di minggu depan.
Alhamdulillah. Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikri ghafilun. Alhamdulillahirabbil alamin.